A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala hal. Kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang fikih ittiba dan ta'assi. Fikih ittiba dan ta'assi. Kenapa? Karena ada pemahaman bahwa yang namanya Rasulullah lakukan, tidak usah ditanya hukumnya apa. Ini bukan ilmu fikih. Bukan ilmu fikih. Yang lebih menariknya lagi menyebutkannya kajian sunnah. Yang lebih menariknya lagi yang difahami ustadznya adalah sunnah. Nah, ini juga bermasalah. Karena yang namanya pendapat itu bukan sunnah. Hari ini kita akan melihat bagaimana dari sisi fikih mengenai ittiba dan ta'assi. Apa itu ittiba? Mengikuti Rasulullah. At-ta'assi sama menjadikan tauladan. Jadi fikih ittiba dan ta'assi. Kalau dalam fikih itu selalu bertanya hukumnya apa. Ini sunnah, hukumnya apa. Jadi tidak langsung ini sunnah, nggak usah susah-susah lakukan. Yang dilakukan, tinggalkan yang ditinggalkan. Jadi kajian ini sisi lain dari kajian bid'ah. Karena kalau sunnah Rasulullah lakukan, bid'ah tidak Rasulullah lakukan. Ini sunnah maksudnya tidak bid'ah. Ini bid'ah maksudnya tidak sunnah. Tidak sesederhana itu. Makanya kalau mau mengkaji dari sisi fikih akan hasilnya berbeda dengan kajian sunnah. Saya sering menyebutnya salah arah gitu. Kenapa salah arah? Karena para ulama nggak begitu gitu. Siapa para ulama? Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Abu Hanifah, tidak begitu. Jadi ada mekanismenya. Nah, sekarang fikih ittiba dan ta'assi. Pertama, ini yang membuat saya menulis tulisan ini karena gambar ini gitu. Ada yang masih ingat gambar ini? Apakah klepon makanan sunnah? Akan jadi bingung. Adakah makanan sunnah? Apa arti sunnah? Nanti saya tidak akan menyebutkannya Taufiq Hulaimi yang berbicara. Ibnu Taimiyah mengatakan, kitab usul fikih mengatakan. Kenapa saya ambil dari Ibnu Taimiyah? Karena yang mengatakan kajian sunnah muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak begitu. Terus muridnya siapa? Gitu kan. Nah, jadi ini yang membuat saya berpikir, saya bilang ini di mana sih salahnya kok jadi begini? Saya yakin ini bukan dibuat oleh orang beriman. Akan tetapi cara berpikir itu ada di antara kita. Gitu. Pokoknya yang tidak dimakan Rasul tidak sunnah. Yang tidak dilakukan Rasul. Emang Rasulullah pernah makan klepon? Enggak kan? Kemarin sebelumnya mungkin kita berpikir, ini masjid sunnah atau tidak? Ini sunnah nggak masjid nih?
Kenapa? Karena Rasulullah masjidnya tidak terbuat dari marmer kan itu. Nah itu kan menjadi masalah. Jadi definisi sunnah itu apa sih gitu. Jadi ini yang sebetulnya kenapa saya menulis tentang apa sih ittiba, apa itu sunnah. Ini sering saya ulang hadis ini, 3 perusak pemahaman. Dan sesuai dalam hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uruluh. Orang-orang bijak akan membawa ilmu ini dari setiap generasi. Yunfuna anhu, yang mana mereka membersihkan ilmu yang ini dari 3 hal. Tahriful ghalin, orang melampaui batas merubah makna. Tahrif itu merubah makna. Ta'wilul jahilin, orang yang jahil berbicara dalam masalah ilmu. Yang ketiga, intihalul mubtilin. Jadi ini berpotensi untuk salah difahami. Kalau dimulai dari nomor 3, siapa itu intihalul mubtilin? Liberal, sekuler, apalagi feminisme, apalagi yang memahami Islam tapi punya tujuan merusak Islam. Intihalul mubtilin. Siapa yang nomor 2? Ta'wilul jahilin, mereka yang merasa sudah alim kemudian tidak mau menukil, langsung memahami Quran dan Sunnah tanpa melalui para ulama. Maka lebih afdal menurut Imam Nawawi, menurut Ibnu Hajar, hadis ini bermakna bukan langsung memahami hadis. Bukan langsung memahami hadis. Berdasarkan hadis, Rasulullah mengatakan bahwa kotoran kucing tidak najis, itu bukan hadis, itu pemahaman takwilul jahilin gitu. Kenapa? Ya kan memahami Islam tidak dari satu hadis. Gitu. Jadi takwilul jahilin ini ingin memahami tidak melalui ahlinya gitu. Tidak melalui ahlinya. Maka yang namanya hukum ya hati-hati dalam menentukannya, jangan langsung menentukan apalagi kembali kepada Quran dan Sunnah secara langsung. Karena kembali kepada Quran dan Sunnah itu harus ada perantara di antaranya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah sekarang siapa yang nomor 1 melampaui batas? Tahriful ghalin, orang yang ghalin, gulu, melampaui batas dalam beragama, merubah makna karena kayaknya nggak sesuai dengan keinginannya, dirubah-rubah gitu. Nah ini juga menjadi ancaman. Ya Rasulullah mewanti-wanti. Bahkan di zaman Rasulullah bersabda, nanti ada orang-orang yang baca Quran tapi bacanya hanya sampai at-taroki. At-taroki tulang ini, tulang antara leher dan ada tulang di sini. At-taroki. Jadi baca Qurannya cuma di sini saja, nggak sampai makna yang dalam gitu. Nah, saya mengistilahkannya sunnah salah arah jadinya. Kenapa? Akan kita lihat hari ini. Jadi kalau mau memilih apa itu sunnah yang terbesar yang Rasulullah lakukan, ya nggak sibuk dengan yang kecil-kecil, sibuk dengan yang besar. Bukankah Quran membagi 3 kelompok, mukmin, kafir, munafik? Kenapa jadi sibuk 72 golongan? Kira-kira mana yang lebih prioritas? Mengecam Prancis yang menghina Rasul atau mempermasalahkan orang Maulid Nabi? Mengecam. Yang mempermasalahkan Maulid Nabi, demo pun tidak mau dengan alasan taat ulil amri. Ulil amrinya aja nggak memboikot, gimana kita memboikot? Kadang-kadang kita yang namanya hukum itu diukur dengan akal sehat. Yakbalhu al-aqlu as-salim. Kemarin ketika pengajian saya ditanya, Ustadz, bukankah pemerintahnya tidak memboikot? Kenapa kita memboikot? Bukankah kita taat ulil amri? Saya bilang nih sunnah salah arah kayak begini nih. Gimana menurut bapak-bapak? Yang lebih prioritas itu memboikot produk Prancis
atau memboikot yang maulidan? Ya, saya kira jadi aneh. Kenapa? Karena konstruksi berpikirnya udah salah dari awal gitu. Jadi ayo kita bilang, ini menurut sunnah. Nanti dulu menurut sunnah atau menurut Ustadz Antum yang berpendapat tentang hadis ini gitu. Jadi memang hadis ini membuat kita hati-hati gitu. Di mana posisi kita? Jangan termasuk yang 3 orang ini, tapi mengikuti tadi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhnya itu yang kita ikuti. Yang kita ikuti. 6. Selanjutnya, ini hadis tentang ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, apa? Fattabi'uni, ittiba kepadaku. Nanti ada makna ittiba, makna ta'asi menurut usul fikih. Karena seingat saya pengajian di sini itu pengajian usul fikih dulu tuh. Saya ingat sekali slide-slide yang saya bikin itu memang dulu pertama kali disampaikan di sini tentang usul fikih dan sekarang masih ada. Baru direvisi beberapa bulan yang lalu. Fattabi'uni, maka ikutilah saya. Lihat, kalau tanpa memakai ilmu bahasa Arab, fattabi'uni menjadi masalah. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa perintah itu bermakna wajib? Apakah ada hadis yang mengatakan perintah itu bermakna sunnah? Atau apakah ada hadis yang mengatakan perintah itu bermakna mubah? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Dari mana kita memahami fattabi'uni ini wajib? Jadi hadirin, kalau kita melihat dalam hal ini fattabi'uni jelas, ikutilah aku. Tapi permasalahannya apa arti perintah? Itu tidak dibahas dalam hadis secara langsung, tapi ada yang membahasnya, itu ilmu usul fikih. Apa arti ittiba? Apa arti ittiba? Yang kedua, apa hukum ittiba? Apa hukum ittiba? Apakah ittiba dalam segala hal atau ada dipilah-pilah gitu? Kalau ittiba segala hal kan repot. Fattabi'uni. Saya sering mengatakan kalau ittiba itu mutlak, seluruhnya harus ittiba. Seluruhnya harus ittiba. Ya permasalahannya kan kita ada yang tidak mampu untuk melakukannya, gimana? Apakah ittiba itu harus kita pilah mana tujuan, mana alat? Misalkan gini, haji tujuannya ke Mekah, alatnya unta. Apakah ittiba kita harus dua-duanya? Alat dan tujuan, atau tujuannya kita ikuti, alatnya boleh berubah? Kebayang kita haji pakai unta? Berarti kan harus dilihat mana yang tujuan, mana yang alat. Tujuannya tidak berubah, alatnya bisa berubah gitu. Ittiba, nanti akan kita temukan perkataan Ibnu Taimiyah. Ittiba, ketika Rasulullah memakai gamis, pertanyaannya, apakah ittibanya itu gamisnya atau pakaian yang di daerahnya? Ibnu Taimiyah mengatakan pakaian yang di daerahnya. Maka sunnah, kata Ibnu Taimiyah, memakai pakaian yang ada di daerah tersebut. Bahkan saya membaca, Syekh Utsaimin sendiri menyebutkannya seperti itu. Apakah Rasulullah pakai gamis karena memang sunnah? Bukan, itu budaya Arab. Kita pakainya sesuai menurut Ibnu Taimiyah. Nanti akan ada tulisannya dalam bahasa Arabnya. Nah ini kan menjadi sunnah salah arah kalau begini. Nah lain lagi, nanti kata Ibnu Taimiyah juga mengatakan, kalau memakai gamis karena cinta kepada Rasulullah, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau memakai gamis karena gamis adalah sunnah, beda gitu. Memang agak, tapi nanti akan saya nukilkan pendapat dari para ulama. Ini ayat fattabi'uni.
Ya tidak bisa foto copy paste, nggak bisa. Fattabi'uni, copy paste, nggak bisa. Ada tujuan, ada alat gitu. Mana tujuannya, mana alatnya. Kalau alat kan bisa berubah. Jadi ittiba itu juga harus dipilah-pilah. Maka Dr. Qaradawi menulis bagaimana memahami sunnah. Gitu. Bagaimana memahami sunnah. Karena memang kita bermasalah dalam memahami sunnah. Contoh, mana tujuan, mana alat. Tujuannya itu supaya musuh takut. Oke. Latihan panah atau latihan nembak. Nah itu kan kalau tujuannya membuat musuh takut, di zamannya latihan panah silahkan. Tapi kalau sekarang juga sunnahnya adalah panah, kita mau latihan panah untuk persiapan perang, mau 20.000 orang juga melawan 5 orang yang memakai tank panser, menang mana kira-kira? 20.000 pasukan panah melawan 5 orang yang bawa tank panser. Modern lagi. Anti rudal. Ya gimana mau di panah, tank, panahnya terbuat dari apa? Jadi ini harus dibedakan mana yang tujuan, mana yang wasilah, mana yang tujuan, mana yang alat. Alat mencapai tujuan kan beda-beda. Sesuai dengan zaman. Maka saya bilang wah ini bahaya. Yang menjadi bahaya lagi sekarang menganggap kedokteran itu bukan ilmu kesehatan yang sunnah. Yang sunnah itu yang dulu Rasulullah lakukan, itulah yang sunnah. Pertanyaannya, mau kita bedakan tujuan dengan alat atau tidak? Kalau tidak dibedakan, nggak usah jadi dokter, jadi tukang bekam aja semua. Tibun Nabawi. Maka di Al-Azhar di Mesir pernah dipermasalahkan, apakah ada Tibun Nabawi? Katanya. Masalahnya apa? Nanti dulu. Itu teknologi kedokteran yang ada di zamannya atau teknologi kedokteran Nabi? Emang Nabi dokter katanya. Maksudnya ambil tujuannya, dulu alatnya bekam, kalau masih relevan silakan. Kalau tidak cari yang lebih canggih lagi. Maka Islam mencintai ilmu. Para ulama yang memulai dengan ilmu itu adalah umat berilmu, orang-orang Islam. Bukankah kedokteran dimulai oleh orang Islam? Kalau pemahamannya bekam adalah teknologi tercanggih sampai sekarang, nggak usah belajar kedokteran. Jadi bukan menghapus bekamnya, tapi menganggap kedokteran jadi ilmu yang tidak Islami, itu masalah. Gitu. Masa belajar Tibun Nabawi 6 bulan mengalahkan yang dokter 6 tahun gitu. Ya? Oleh karena itu hadirin makullah, dalam hal ini harus juga jelas apa itu ittiba. Yang kedua, ta'assi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Suri tauladan. Berarti kita ikuti apa yang nanti dulu. Harus pakai apa? Ilmu juga. Nggak bisa langsung begitu. Seperti tadi saya menyayangkan, ya kalau panah memanah itu untuk olahraga silahkan. Tapi kalau memanah untuk persiapan menghadapi musuh, saya kira tidak tepat. Maka kenapa kita tidak mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu adalah bagian dari sunnah? Kenapa? Kalau dulu alatnya sesuai zamannya, sekarang alatnya harus menyesuaikan juga. Jadi dari sisi alat, ilmu itu adalah sunnah. Jangan sampai 20 tahun ke depan kita tidak menemukan dokter yang muslim. Mau cari vaksin juga susah. Kenapa? Ya kalau vaksinnya dibuat orang yang tidak beriman, mau dari babi, nggak dari babi, terserah gitu. Sekarang kan menjadi masalah. Oleh karena itu dari makullah, jangan sampai gerakan sunnah membenci ilmu gitu. Kira-kira berpahala nggak seorang mukmin ahli nukil? Sekarang Turki ada saya kira mempunyai senjata yang Amerika sendiri tidak memilikinya. Mana yang lebih mendapatkan pahala di sisi Allah? Makanya dulu lihat saya pernah saya gambarkan, saya kira ada Erdogan nggak pakai kumis, nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot, pakai jas, pakai dasi, pakai celana. Menurut pengaruhnya yang lebih
yang lebih sunnah itu Erdogan atau Raja Arab? Masalahnya Erdogan pakai jas, katanya jas di Saudi itu bid'ah. Pakai dasi juga bid'ah. Tasyabbaha biqaumin. Pakai celana, Albani makanan celana haram. Kemudian pokoknya tapi Amerika berhitung dengan Erdogan tidak pernah tunduk dengan Amerika. Bahkan sekarang Perancis pun kalau bahasa ini diajak duel gitu ya. Atau Raja Arab pakai gamis, pakai jenggot, tapi kalau Amerika langsung. Pertanyaannya, mana yang lebih sunnah? Mana yang lebih sunnah? Maka di sini jangan sunnah salah arah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ini diapit oleh dua ayat. Ayat sebelumnya ayat perang, ayat setelahnya ayat perang. Nih lihat. Yang uswah hasanah itu apa di sini? Ayat 20 tentang perang, ayat 22 tentang perang. Jadi uswah hasanah, yang lebih uswah hasanah itu dilakukan Erdogan atau dilakukan Raja Arab? Di sini masalah. Kenapa? Sunnahnya salah arah gitu. Sunnahnya salah arah. Enggak, saya sering mengatakan alaikum sunnati khulafa ar-rasyidin. Khilafah itu urusan politik atau urusan jenggot panjang? Khilafah itu urusan politik atau urusan jenggot panjang? Dalam kondisi PKI ingin menguasai DPR, demokrasi haram, sunnah salah arah di sini. Kira-kira gimana? Betul kan? Betul kan? Jadi saya bilang ini kok gini sih? Hati terbentuk dari apa? Ketika Rasulullah dihina mengatakan kita taat ulil amri, jangan demo. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka saya lihat, wah ini sunnah salah arah. Ya sunnah salah arah saya istilahnya. Karena kita tidak menolak sunnah, tapi sunnah yang mana gitu. Masa Rasulullah berperang 29 kali dalam 8 tahun. Jadi 1 tahun bisa 4 kali itu. Kemudian kita tidak berpikir bahwa sunnah adalah membuat agama ini mempunyai kemuliaannya. Kita sadar agama dihina ketika Nabi dihina. Tapi kita tidak sadar bahwa agama ini tiap hari dihina. Saya tanya, riba haram? Bukankah ekonomi Indonesia 95% riba? Tersinggung gak kita? Tidak. Dihinanya sering, cuman gak sadar gitu loh. Dihinanya sering, gak sadarnya itu. Kira-kira marah gak Allah? Allah haramkan, kemudian manusia halalkan. Berarti bukan menghina lagi ini. Tapi kita gak sadar-sadar. Paling tidak sunnah yang ada di hadapan mata kita adalah bagaimana mengembalikan Islam ke dalam kejayaannya seperti ketika Rasulullah meninggal, Islam dalam kejayaan. Ini juga menjadi, maka saya bilang ini ada apa sih? Memang saya jadi istilahnya, ya ini sunnah salah arah. Kita ingin sunnah yang sesuai arahan Rasul gitu. Lihat uswah hasanah di sini apa? Yahsabunal ahzab, mereka sedang perang. Lam yadhabu wa in ya'til ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Ayat ke-22, lamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika kaum mukminin dalam keadaan terjepit melihat apa? Koalisi terdiri dari kelompok-kelompok koalisi, qalu, ketika dalam keadaan terjepit kekuatan musuh berlipat ganda, justru mereka tambah beriman. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini sunnah. Berarti sunnah terbesar itu berjuang agar agama ini kembali ke dalam kejayaannya. Itu. Ya namanya kalau dulu jihad, kalau sekarang lain lagi mungkin karena alatnya sudah berbeda.
Dulu perangnya itu perang fisik, sekarang perangnya perang pemikiran. Sekarang perangnya dialihkan ke hal yang lain. Berarti ada yang berubah gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah uswah hasanah yang secara tersurat dalam surat Al-Ahzab. Berarti sunnah terbesar itu bukan jenggot panjang menjuntai. Karena kalau mazhab 4 itu terlalu panjang dipotong. Mazhab 4 dipotong. Masa mazhab 4 jadi salah gitu. Oh ini tidak sunnah, bukan. Tidak sunnah pemahaman Ustadz Anda gitu. Karena mazhab 4 dipotong kalau udah panjang. Nah, jadi jangan sampai sunnah salah arah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini ayat, barang siapa mencari fitrahku maka ikutilah sunnahku. Betul. Man ahabba fitrati falyastanna bisunnati. Falyastanna bi sunnati. Orang yang memegang sunnahku ketika umatku rusak, ia mendapat pahala syahid. Pertanyaannya, sunnah yang mana? Sunnah yang mana? Masa 20 kali 9 jihad memperjuangkan agama Allah untuk tegak kembali tidak sunnah gitu kan. Maka jangan sampai di antara salah arahnya itu diarahkan kepada hal-hal kecil yang tidak mengganggu orang kafir, melupakan hal-hal besar yang sesungguhnya orang kafir takut kalau seandainya sunnah itu seperti itu gitu. Jihad sunnah enggak? Sunnah. Tapi jangan diambil jihad perang, jangan. Perang itu kalau mereka ngajak perang, kita perang. Maka Dr. Kordowi menulis fikih jihad. Tapi kalau mereka damai, ya damai. Maka kalau mereka mengalihkannya ke demokrasi, ya kita dengan demokrasi. Gitu. Jadi kira-kira ini orang yang memegang sunnahku, kira-kira yang dimaksud adalah, yang dimaksud adalah celana cengkrang atau yang mana? Nah, ada yang mempermasalahkan, orang kafir nggak masalah, nggak terganggu dengan celana cengkrang. Nggak terganggu. Saya bertanya, apakah celana cengkrang sunnah? Kenapa? Karena mazhab 4 mengatakan celana cengkrang itu boleh. Isbal itu boleh. Sunnah itu ada hukumnya gitu kan. Silakan lihat di mazhab 4 apa hukum isbal. Nggak sampai haram. Imam Malik mengatakan isbal itu tidak haram ketika sholat karena sombong. Yang jadi masalah sombongnya. Nah, ini kan masalah. Kembali. Orang yang memegang sunnahku ketika umatku rusak, ia mendapat pahala syahid. Kira-kira seperti apa? Nah, ini apakah ittiba menteladani secara mutlak tanpa ada? Pokoknya lakukan yang dilakukan. Nah ini masalah. Beberapa pertanyaan. Apakah keteladanan Rasulullah SAW dalam segala hal yang dilakukan dan diperintahkan? Atau menteladi beliau khusus dalam hal yang bersifat taqarrub, beribadah? Apakah mendapatkan pahala kalau tidur di atas alas terbuat dari pelepah kurma? Jadi Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, maka kita cari pelepah kurma untuk disediakan di rumah-rumah, kita tidur di atas pelepah kurma. Mau? Pas bangun di sini ada garis-garis gitu. Kan pertanyaan, apakah berpahala kalau makan makanan yang disukai beliau? Rasulullah menyukai ayam. Dalam hadis Rasulullah makan ayam. Apakah kita besok nggak usah makan? Rasulullah menyukai kaki kambing, kaki sapi itu. Walaupun kolesterol, nah ini permasalahan. Apakah berpahala memakai pakaian seperti pakaian dipakai Rasulullah? Ini ada nanti pembahasannya. Apakah tidak belajar baca tulis hitung termasuk berpahala? Kenapa? Rasulullah tidak belajar baca tulis loh. Berarti tidak mutlak, harus dipilah mana. Maka memilahnya ini yang saya sebut bahwa sunnahnya sesuai dengan arah. Jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah arah. Saya sering mengkritik gambar ini. Ini tata cara sholat yang ditulis Albani dan merasa bahwa inilah yang paling sunnah. Pertanyaannya, apakah sunnah tidak ada hukum? Ini kan nggak ada hukumnya. Kalau mazhab Syafi'i
takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya wajib. Niat wajib, berdiri wajib dalam sholat fardu. Kemudian takbiratul ihram wajib, mengangkat tangan sunnah, sidakep sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Ini nggak ada. Kenapa? Pokoknya ikuti selesai. Nah ini perbedaan antara kajian fikih dengan kajian sunnah. Kan ada rukunnya. Ada rukunnya enggak? Ada. Apa bedanya? Kalau wajib tidak dilakukan, sholatnya batal. Kalau sunnah tidak dilakukan, sholat masih tetap sah. Gitu. Siapa yang berkesimpulan? Para ulama. Pertanyaannya, siapa yang membagi hukum wajib dan sunnah? Rasulullah. Mana buktinya yang membagi hukum sunnah dan wajib? Ini. Ada seorang datang ke Rasulullah, ajarkan saya Islam. Ini hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Ini terjemahnya. 5 waktu sholat sehari semalam. Lihat, apakah ada yang wajib bagiku selain ini? Kata Rasul, tidak ada. Berarti yang membagi wajib dan tidak wajib siapa? Rasulullah. Tahajud disebutkan? Tidak. Qobliyah Jumat disebutkan? Tidak. Qobliyah Jumat. Qobliyah duhur disebutkan? Tidak. Berarti yang membagi wajib dan sunnah siapa? Apakah tidak membagi wajib dan sunnah termasuk sunnah? Tidak, termasuk sunnah. Itu yang membagi wajib dan sunnah. Puasa Ramadan, ada yang wajib yang lain? Nggak ada. Zakat, ada wajib yang lain? Nggak ada. Rasulullah hanya mengajarkan yang wajib-wajib saja. Kenapa? Karena keimanan manusia itu nggak sama. Kebayang nggak kalau tahajud wajib? Banyak yang dosa nggak? Bukan banyak yang dosa, tambah banyak. Kenapa? Yang 5 waktu juga udah banyak yang ninggalin, apalagi tambah tahajud gitu. Oleh karena itu, jangan mengatakan ini sunnah, nanti dulu membagi wajib dan sunnah juga wajib, sunnah Rasul gitu. Karena yang membaginya siapa? Rasulullah SAW. Hukum ittiba. Ini saya nukilkan ya. Mau dibaca Arab gundulnya? Nggak usah ya. Tapi jangan menyangka saya nggak bisa bacanya ya. Masailul af'al mas'alatun. Qala Abul Khattab ini ulama usul fikih dalam madhab Hambali. Naqul innana muta'abbiduna bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami muta'abbidun dianggap beribadah dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assi dan dengan cara menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Fi af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya, wa ta'assi itu jadi meneladani. An-naf'ala suratal ladzi fa'ala 'alal wajhil ladzi fa'ala. Nah ini permasalahan. Melakukan sesuatu sesuai dengan hukumnya gitu. Terjemah bebasnya gitu, lihat. Di ajli annahu fa'ala. Melakukan sesuatu dan kenapa dilakukan gitu. Jadi dua, melakukan sesuatu dan wa 'alal wajhil fa'ala li ajli annahu fa'ala. Kenapa dilakukan? Lihat, fa in alimna wujubahu alaih wajaba alaina. Kalau kami tahu bahwa yang dilakukan adalah wajib, wajib bagi kami. Wa in alimna naflan, kalau kami tahu bahwa yang dilakukan adalah sunnah, nafal itu sunnah atau mandub, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak doha, fahuwa naflun lana. Wa in alimna mubahan lahu fakadzalika lana. Kalau Rasulullah melakukannya mubah, bagi kami juga mubah. Berarti apa? Sunnah itu ada hukumnya. Kalau dikatakan wajib, wajib. Kalau dikatakan sunnah atau mandub, sunnah. Kalau dikatakan mubah, mubah. Siapa yang mengatakan? Jadi Muswaddah ini kitab dikarang oleh 3 ulama dari keluarga Ibnu Taimiyah. Jadi disebut Alu Taimiyah. Jadi 3 orang, bukan Ibnu Taimiyah saja. Tapi mereka merupakan keluarga dari Alu Taimiyah. Keluarga Taimiyah membagi. Kalau wajib, wajib. Sekarang saya tanya, sunnah salah arah membagi 3 enggak?
Tidak, pokoknya lakukan, selesai. Nanti dulu, harus dibagi. Kenapa? Keimanan manusia nggak sama loh. Kalau mau di general, Rasulullah berjuang untuk memenangkan agama Allah, wajib juga. Zaman sekarang, la ilaha illallah, tapi rela la ilaha illallah direndahkan. Nah, gimana la ilaha illallah? Jadi dulu itu konsekuensi la ilaha illallah itu berkuasa. Maka lihat, para sahabat semuanya menjadi pejabat kecuali beberapa orang saja. Karena konsekuensi la ilaha illallah tidak sederhana. Nah, ini pertanyaan, mungkin nggak sesuatu yang mubah bagi Rasulullah tapi sunnah bagi kita? Sunnah itu dikerjakan sesuatu yang dilakukan Rasulullah, dilakukan tidak berpahala, menjadi sesuatu yang berpahala kita lakukan. Kan tadi mengatakan apa? Ya kalau mubah, kalau wajib, kalau sunnah. Tapi mungkin nggak sesuatu yang mubah bagi Rasulullah jadi berpahala bagi kita? Di sini juga menjadi tidak mungkin. Gitu. Maka ittiba dan ta'asinya itu dari dua sisi menurut tulisan tadi. Apa? Melakukan yang dilakukan dan melakukan dengan apa? Dengan hukum kenapa dilakukan. Kalau wajib, sunnah, mubah. Gitu. Maka tadi gambar apa? Tata cara sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir. Nggak pakai hukum. Itu jadi masalah gitu. Kenapa umat itu tidak sama keimanannya? Maka Rasulullah pun membagi mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang sunnah itu untuk melakukannya bukan dengan cara mewajibkannya, tapi dengan cara pendekatan keimanan. Sehingga antusias terhadap hal-hal yang memang mendatangkan pahala walaupun tidak wajib. Memang makna sunnah. Jadi kalau dalam fikih sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dosa. Dalam usul fikih beda lagi. Nah sekarang kita apa makna sunnah? Teks hadis, alaikum bisunnati. Panjang. Permasalahannya sunnah di situ adalah secara bahasa sunnah adalah al-mudhi jadi gini, jalan itu sunnah, jalan dalam bahasa Arab itu sunnah. Kenapa? Lempeng gitu, menyambung. Air yang turun itu sunnah. Kenapa? Nyambung terus gitu. As-sirah, at-tariqah, al-adah, fi'lun, fa'ala fi'lan, wabta'ada abihi. Apa arti ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah, akidah, syariat, akhlak. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah menjadi perebutan juga ini. Kenapa? Karena ahlus sunnah wal jamaah yang selamat. Siapa mereka? Yang menarik di Indonesia, yang tahlilan menganggap kami ahlus sunnah wal jamaah, yang membid'ahkan tahlilan mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Itu siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah? Yang tahlilan apa yang tidak tahlilan, saling mengklaim. Kenapa? Karena dua-dua ahlus sunnah wal jamaah itu yang masuk surga. Adz-dzamakumullah. Jadi as-sunnah diantaranya tradisi, as-sunnah diantara as-sirah. Sirah itu cara gitu, at-tariqah. Nah, sunnah menurut Ibnu Rajab itu ada nukilan bukunya, jalan yang ditempuh, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Nabi. Nah ini yang tadi saya katakan sunnah salah arah. Kenapa yang dipilih itu yang kecil-kecil saja? Yang musuh sendiri kalau kita melakukannya nggak pernah terganggu. Kenapa tidak melakukan yang besar-besar? Apa yang dijalani? Tadi saya mengatakan, masa 8 tahun berjuang untuk menegakkan agama menjadi tidak sunnah gitu. Maksudnya masa berkuasa tidak sunnah gitu. Kalau lihat dari sirah Rasul, berkuasa sunnah enggak? Sunnah enggak? Harusnya sunnah. Kenapa menjadi tidak sunnah? Salah arah gitu. Ya masalahnya kan ulama yang menulis tentang sunnah ini hidup di Saudi. Hidup di Saudi itu di bawah ketiak raja, memang nggak bisa berbicara. Nggak bisa berbicara.
Dan saya khawatir kayaknya nggak bisa umroh nih. Hadirin rahimakumullah, makna sunnah dalam fikih melakukan sesuatu yang menentang. Jadi beda, makna sunnah itu banyak. Di antaranya tadi Ibnu Rajab mengatakan apa? Melakukan yang Rasulullah lakukan. Tapi tolong jangan terbatas. Tadi ada hukumnya, jangan di general. Apakah ada pakaian sunnah? Apakah ada makanan sunnah? Apakah ada masjid sunnah? Saya singkat, sunnah menurut usul fikih panjang. Sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sederhana. Pendapat, perkataan, perbuatan, ini hadis sama. 3 jenis sunnah saya kira. Ada yang dari perkataan, perbuatan, dan takrir. Kita lewat saja. Nah ini. Masuk ke yang dilakukan Rasul. Hal yang dilakukan Rasulullah terbagi menjadi 5 bagian. Hal ibadah dan takarrub secara umum. Itu melakukannya berpahala. Hal yang menjadi kekhususan Rasul, kita tidak disuruh untuk melakukannya karena khusus untuk Rasul, seperti menikah lebih dari 4. Perbuatan tabiat Nabi sebagai manusia, Nabi melakukannya karena sebagai manusia. Cara berjalan, makanan yang beliau sukai karena sebagai manusia. Perbuatan yang berkenaan dengan adat dan kebiasaan, Nabi pakai gamis. Perbuatan secara umum yang tidak ada indikasi dimaksud untuk beribadah. Jadi yang mendatangkan pahala tidak semuanya. Mana sunnah yang mendatangkan pahala dibagi. Sunnah dibagi. Ada yang mendatangkan pahala yang disebut takarrub ibadah. Ini bau ada sunnah. Maksudnya dikerjakan berpahala. Yang kedua, tidak ditujuan untuk mendatangkan pahala. Yang seperti ini mubah bagi Rasul. Natural, jibiliyah, cara makan, cara jalan. Pertanyaannya, cara makan Rasul begini sunnah dilakukan berpahala atau mubah-mubah saja? Tidak bermaksud datang pahala. Sebuah tempat, pakaian, gaya rambut kan tergantung adat masing-masing. Oleh karena itu hadirin makullah, yang begini tidak mendatangkan pahala. Jadi sunnah itu ada hukumnya. Yang di atas mungkin sunnah wajib, yang di bawah mubah semua. Permasalahannya mungkin nggak mubah bagi Rasul jadi sunnah bagi kita. Maksudnya Rasulullah melakukannya tidak mendatangkan pahala, bagi kita mendatangkan pahala. Loh kan jadi menyalahi syariatnya. Menteladani hal yang dilakukan Rasul dalam hal yang berhubungan dengan kebiasaan dan adat tidak termasuk sunnah yang mendatangkan pahala. Ini teksnya. Siapa? Ibnu Taimiyah. Kan tadi jangan sampai takwilul jahilin, jangan sampai Taufik Hulaimi berpendapat, mendingan kita nukil dari para ulama. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perbuatan yang tidak disyariatkan kutub kita, fa amal filul lam yusyarrihu huwa lana, dan tidak disuruh mengerjakannya, walam syarrihu huwa lana wala amarona bihi, dan tidak dilakukan untuk dijadikan sunnah atau untuk ditiru. Wala fi'lu fi'lan sunnah lana aw nata'assa bihi, maka perbuatan bukan bagian dari ibadah dan bukan sesuatu yang berpahala. Fa hadza laisa minal ibadat wal qurab fattikhadhu hadza qurbatan mukhalafatun lahu. Ya, maka perbuatan tersebut bukan bagian dari ibadah. Menjadikan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang berpahala adalah menentang dan menjadikannya tidak berpahala. Yang menjadikannya tidak, ya itu Allah. Rasulullah menjadikannya tidak berpahala, kita jadikannya berpahala, itu gimana? Dari sini bermasalah lagi gitu. Jadi tidak bisa menggeneral lakukan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah yang melakukannya tidak berpahala, kenapa jadi berpahala bagi kita gitu. Siapa yang mengatakan? Ibnu Taimiyah. Silakan protes. Ini coba lihat. Sunnah Rasul memakan apa yang ada di daerahnya, bukan makanan kurma. Memakai kecuali ada perintah, kena perintah. Kalau kurma ada perintah. Memakai pakaian yang ada di daerahnya, menaiki kendaraan yang ada di zamannya. Barang siapa memakai apa yang di daerahnya, maka ia mengikuti sunnah. Teks dari Ibnu Taimiyah. Jadi di sini memang ada sunnah salah arah di sini. Ada yang mengatakan batik bid'ah. Astagfirullah. Kenapa Rasulullah nggak pakai batik? Pernah batik jadi bid'ah?
Pernah? Menurut Ibnu Taimiyah, yang sunnah batik begamis. Bukan menurut saya kan? Teksnya ada. Yang bisa bahasa Arab silahkan dicek. Kemudian pahalanya bukan dari mengerjakannya, dari sisi menteladaninya. Tapi saya tanya, ketika pakai gamis, karena gamis sunnah atau karena Rasulullah mencintai Rasulullah? Yang namanya mencintai kan suka ngikutin gitu. Dulu ada pemain Julham Jamrud namanya. Karena dia senang dengan Ronaldo, kau cetak gol mirip Ronaldo. Selebrasinya bukan cetak golnya. Karena cetak golnya susah. Karena mencintai Ronaldo. Sekarang kalau kita cinta Rasul, kemudian memakai gamis, berpahalanya bukan dari pakai gamisnya. Dipakai apa? Mencintai Rasul. Tapi aneh, Rasul dihina, taat ulil amri, ulil amrinya tidak demo, ulil amrinya tidak boykot. Liar. Saya kadang-kadang ya Allah, kalau bahasa orang sekarang tepok jidat semuanya. Ini juga wa ma fa'alahu minal mubahat, sesuatu yang dari Majmu' Fatawa juga. Hal-hal mubah yang Rasul lakukan tanpa tujuan mendapat pahala, boleh bagi kita untuk mengerjakannya secara mubah sebagaimana Rasul melakukannya secara mubah. Kenapa sekarang jadi semua sunnah pokoknya sunnah yang lakukan? Saya khawatir kalau ada ibu-ibu protes. Saya tanya, poligami sunnah apa mubah? Sunnah. Apa hukum poligami? Kan begitu. Bukan sunnah langsung harus dilakukan. Yang senang yang mau nikah lagi. Apa hukumnya? Maka saya ketika ada diskusi tentang poligami, saya bilang waktu itu sedang diskusi tentang poligami. Ada ibu-ibu juga ada. Seseorang mengatakan nanti dulu, menurut Malikiyah, menurut Hanafiyah, menurut Syafi'iyah, menurut Hanabilah, yang sunnah itu nikah satu. Loh, gimana kan Rasul melakukan? Mari kita lihat. Terus analisa 3 mazhab mengatakan yang sunnah itu satu. Kecuali ada kebutuhan. Maksud kebutuhan, kalau tidak nikah lagi berzina. Senang kan ibu-ibu? Oh berarti makanya jangan salah sunnah salah arah gitu. Yang berpendapat siapa? Ahlul hadis di antara Ahmad bin Hambal. Jadi memahami itu tidak sederhana. Namun tulisan ini mengatakan, apakah boleh bagi kita untuk menjadikannya sebuah ibadah? Ada 2 pendapat. Tapi yang jelas, barang siapa menjadikan amalan mubah menjadi amalan berpahala, ia berpendapat bahwa itu adalah bagian dari kesempurnaan menteladani. Hanya dari sisi menteladaninya saja. Tapi tolong menteladaninya jangan sakit pakaiannya saja, yang lain-lainnya juga gitu. Maka jangan sampai ada sunnah salah arah sehingga merugikan umat. Akhirnya telepon makanan tidak islami, innalillah. Nggak begitu, tidak begitu. Kalau dilakukan oleh Rasulullah sebagai takorub, ya sebagai takorub. Kalau dilakukan Rasulullah tidak untuk beribadah, ya nggak sudah lakukan tidak untuk beribadah. Gitu. Saya kira ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mari kita memahami lebih dalam lagi. Karena kalau kita salah atau bahkan menyebar di tengah masyarakat sesuatu pemahaman yang tidak tepat, yang rugi umat gitu. Tadi saya kaget juga kemarin, bahkan kemarin menyebut nama siapa yang berpendapat. Di antaranya tidak ada boykot produk Perancis, tidak ada. Kenapa? Ulil amrinya tidak memboikot, kita harus taat ulil amri. Yang tepok jidat siapa? Kita. Kenapa? Yang mengatakan seperti itu, saya tahu namanya dan mengarang buku juga. Kemudian dia mengatakan dia paling rajin menghantam maulid Nabi dengan dalil cinta pada Nabi tidak seperti itu. Akan tetapi ketika Nabi dihina tidak boleh boikot karena taat ulil amri. Bukankah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq? Tidak ada taat kepada manusia dalam hal tidak taat kepada Allah.
Nah, saya kira ini mudah-mudahan bisa lebih bijak dalam memahami kalimat sunnah. Jangan sampai kita sibuk dengan hal yang kecil tapi lupa dengan hal yang lebih substansi. Yaitu apa? Di antara sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah berjuang agar agama ini menjadi apa? Asyadah. Asyadah itu yang menentukan. Kalau sekarang nggak syadah. Haram dilakukan nggak ada yang protes. Kira-kira jilbab itu wajib? Wajib. Rambut itu aurat? Aurat. Nggak pada pakai jilbab, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Tidak ada siadahnya. Tidak ada siadahnya. Akan Allah, saya kini saya sampaikan, harapan saya tidak terlalu banyak pertanyaan, karena hari ini saya ada acara tentang COVID-19. Kenapa? Karena jadi kebingungan. Gimana sih COVID-19? Maksudnya gimana sih vaksin? Gimana sih Rasulullah tidak melakukan vaksin? Repot juga kalau begitu. Nah maka kita harus benar dalam memahami as-sunnah. Saya kira ada pertanyaan, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Beberapa dengan teman-teman kita diskusi kondisi sekarang ini itu diciptakan oleh ya mungkin pemerintah sendiri. Jadi dalam suatu ILC dulu Ustadz Tengku Zulkarnain menerangkan sesuatu. Nah, ada narasumber lain mengatakan harusnya ada Ustadz juga dong dari pihak kami gitu. Kata Ustadz Yana. Jadi kondisi seperti ini menurut saya itu memang diciptakan oleh yang berkuasa untuk kita tuh tidak bersatu, tidak bersama-sama, sehingga itu mudah diatur, mudah dipecah dan dirusak. Itu kesimpulan dari beberapa diskusi dengan teman-teman. Menurut saya begitu Pak Ustadz. Jadi bukan kalau kita ya insya Allah kita memahami semua sama, tapi ada orang-orang yang lain yang berkuasa, yang punya kemampuan untuk wewenang untuk mengatur, membuat kita itu menjadi kacau. Begitu, terima kasih. Makanya kita mengenal namanya Ghazul Fikri. Ghazul Fikri itu kalau dilakukan oleh orang liberal, kita mudah mendeteksinya. Nggak sholat, nggak puasa, gampang gitu kan. Tapi yang jadi masalah, hadis Rasulullah tengah-tengah mengatakan nanti ada orang-orang hudatsaul asnan, muda-muda, sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam itu wawasannya terbatas. Tapi kalau kalian sholat samping dia, rasanya sholat kita udah nggak ada bandingannya. Tapi Rasulullah mengatakan mereka itu memahami Al-Quran hanya sampai sini, nggak sampai dalam. Itu ada beberapa hadis menyebutkan Rasulullah seperti itu. Dan ternyata pemahaman yang tidak benar kalau dibawa oleh orang seperti itu, kita jadi bingung. Kalau liberal gampang, munafik mau diapain lagi, selesai. Kalau ini, dan Rasulullah pernah mewanti-wanti, disebutnya sufahaul ahlam. Apa itu sufahaul ahlam? Otaknya terlalu kecil, mungkin wawasannya tidak terlalu luas. Ya makanya saya kadang-kadang kalau begitu nggak usahlah mengembalikan kepada menurut Albani, siapa Albani dibanding Syafi'i, siapa Albani dibanding Ahmad bin Hambal gitu kan. Siapa Albani dibanding Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 20 rakaat yang namanya taraweh. Albani mengatakan bid'ah, yang sunnah itu 8. Yang jadi pertanyaan, siapa Albani yang harus membid'ahkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab gitu kan. Di sini terjadi kerancuan dalam hal itu. Apalagi tadi kalau saya ungkap lebih jelas lagi, banyak sekali kerancuannya. Sekarang yang di hadapan mata kita apa? Masa subhanallah saya bilang boikot produk Prancis menjadi tidak ada. Sedangkan rajin sekali menghantam Maulid Nabi. Nggak prioritas akhirnya. Nabi dihina diem. Seharusnya yang paling maju untuk apa? Mengatakan bahwa boikot produk Prancis yang membid'ahkan Maulid Nabi. Tapi yang menarik lagi, Maulid Nabi bid'ah, tapi kalau Maulid Nabi tanggal Maulid Nabi libur, ikut libur.
Seharusnya ikut libur nggak? Enggak lah, orang bid'ah, masa bid'ah libur gitu. Nah gitu. Oleh karena itu saya kira memang apakah situasi diciptakan? Saya tidak mengatakan iya, akan tetapi secara global situasi ini memang ada yang sehingga umatnya dari dulu saya kira. Maka ada kelakar dari dari Muhammadiyah. Ada teman dia berkelakar begini. Setelah ada, jadi dulu ributnya itu Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, tahlil nggak tahlil, ribut. Datang Persis, Muhammadiyah istirahat, NU Persis, masalah tahlil. Datang Salafi, NU Salafi, masalah tahlil. Jadi lucu, saya bilang ini pemainnya berganti-gantian, pokoknya ribut aja, biarin terus ribut. Maka saya kalau membahas bid'ah pertanyaannya, emang tahlilan baru kemarin sore? Kenapa tahun 70 tahlilan tidak dibid'ahkan? Kenapa baru dibid'ahkan tahun 90-an? Berarti permasalahannya, kenapa sesuatu yang sepakat boleh berabad-abad jadi tidak boleh tahun 90-an? Itu pun menjadi pertanyaan dalam usul fikih. Karena sesuatu yang disepakati boleh itu paling tidak langsung bid'ah gitu. Gitu ya? Jadi memang saya merasakan di sini ada sunnah salah arah kalau begini. Entah tepat atau tidak istilahnya, karena sunnah itu kita mengusung sunnah, tapi jangan salah arah gitu. Masa gara-gara taat ulil amri satu yang salah difahami menjadi buyar semuanya nilai-nilai perjuangan, gitu ya. Insya Allah. Apalagi di Saudi yang berbicara kayak begini langsung disegel. Lihat ulama Saudi sekarang. Dulu, sekarang dengan Muhammad bin Salman bingung, banyak yang ditangkap. Jadi subhanallah, ulama yang saya kagumi di Saudi banyak yang sekarang udah nggak bisa ceramah lagi. Nah, dari makmullah, saya melihat di sini memang ada situasi yang diciptakan. Tadi betul Irma Caniago itu saya kira membuat malu orang Padang itu. Apa? Mengatakan apa? Itu kan ulama di mereka, ada di ulama kami. Benar, berarti ada yang didesain gitu. Apalagi kemarin, sekian masjid tersusup radikalisme. Ternyata yang menelitinya ya kaleng-kaleng begitu. Nah, tapi hadirin rahimakumullah, tenang, agama ini milik Allah, Allah yang jaga. Tapi bagi kita menjaga agama itu bukan agama kita jaga, agama kita jaga dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi masuk surga itu nggak gratis. Lahir muslim masuk surga enggak. Dalam perjalanannya pasti ada ujian-ujian. Ini diantara ujian yang kita alami. Sayyidina rahimakumullah, saya kira ini yang saya sampaikan. Tadi saya menyampaikan tidak hanya sekedar saya nukilan dari saya sendiri. Saya tidak berani menyampaikannya kecuali memang ada rujukannya. Yang saya lihat kenapa katanya murid Ibnu Taimiyah masalah sunnah. Ibnu Taimiyahnya nggak begitu. Bahkan Ibnu Taimiyah itu ada bid'ah tapi boleh, subhanallah. Beliau mengatakan ini tidak sunnah, bid'ah tapi boleh. Tuh kan ada bid'ah yang boleh gitu. Jadi menjadi aneh sebenarnya. Nah, saya gini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Sekali lagi, mari kita pegang sunnah yang lebih substansi, diantaranya kita yang bertauhid harus berkuasa dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Kalau dulu memang manggul senjata, kalau sekarang ya mungkin kita sosialisasikan dalam pemilu, pilih yang tidak memusuhi Islam. Yang mana silahkan milih masing-masing. Karena saya di masjid, kalau nggak di masjid saya kasih tahu. Kayak itu. Saya pernah mengatakan begitu, ketika saya menuju mobil, ada ibu-ibu ngejar. Ustaz, tadi kan nggak boleh, sekarang tolongin sebutkan. Saya bilang ibu-ibu ini masa saya bercanda di Uber juga. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.